Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter yang lalu, Vegapunk mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yang mana dia bilang bahwa pertemuannya dengan Luffy adalah takdir. Kemudian Vegapunk bertanya, apakah Luffy bisa membawanya pergi dari Pulau Egghead? Luffy pasti bertanya-tanya, apa alasan Vegapunk meminta hal tersebut. Untuk menjelaskan semuanya, terlebih dahulu Vegapunk akan mengajak mereka ke suatu tempat di laboratorium. Mereka pun akan ke sana, dan karena Bonnie masih pingsan, Jinbei akan mengangkatnya. Mereka masuk ke suatu ruangan di laboratorium tanpa bertemu dengan Sanji dan yang lain karena ruangan mereka berbeda-beda. Di ruangan tempat Vegapunk membawa Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie, ada sesuatu yang ingin Vegapunk tunjukkan. Bonnie pun sudah sadar sehingga dia bisa melihat juga. Di hadapan mereka ada suatu tabung berisi otak manusia. Vegapunk akan menjelaskan bahwa otak tersebut milik Bartolomeo Kuma. Jadi, ketika Kuma dijadikan pasifista seutuhnya oleh Vegapunk, otak dari Kuma dicabut. Vegapunk memang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan otak manusia, seperti yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Bedanya, Vegapunk memakai antena untuk tetap terhubung dengan otaknya, sedangkan Kuma tidak lagi terhubung dengan otaknya. Namun, otak Kuma belum mati. Untuk mengembalikan Kuma menjadi seperti semula, Vegapunk harus memasukkan kembali otak tersebut ke dalam kepala Kuma. Jadi, jika nanti mereka bertemu kembali, maka kesadaran dan pikiran Kuma bisa Vegapunk kembalikan seperti semula. Masalahnya, Vegapunk sudah tahu dirinya diincar oleh pemerintah dunia. Dia berpikir akan segera mati, sampai akhirnya dia bertemu dengan Luffy. Alasan mengapa dia ingin dibawa pergi oleh Luffy adalah supaya dia selamat. Jika Luffy mau, maka Vegapunk akan meninggalkan Pulau Egghead sambil membawa benda-benda yang penting. Salah satunya adalah otak Kuma. Memang masih menjadi pertanyaan apa yang akan terjadi pada otak besar di Pulau Egghead jika dia meninggalkan tempat itu. Namun, Vegapunk pasti sudah tahu soal apa yang harus dilakukan pada otak besarnya itu. Jadi tak heran dia meminta Luffy untuk membawanya pergi. Sementara itu, di lautan dekat Pulau Egghead, agen-agen CP0 mengalahkan para cyborg monster laut yang menghalangi. Para klon Vegapunk memang tidak memberikan mereka izin untuk berlabuh di Pulau Egghead, tapi para agen CP0 memaksa dengan kekerasan. Mengingat di pihak mereka juga ada Seraphim Kuma yang masih bisa mereka perintahkan, maka Seraphim Kuma sangat membantu dalam menyingkirkan para penghalang. Sanji dan kawan-kawan yang sudah mengetahui bahwa CP0 berada di sana akan memanggil Zoro dan Brook untuk segera menuju ke tempat CP0 itu. Namun, Shaka meminta mereka untuk tenang. Shaka bilang tidak perlu terburu-buru karena tidak mudah bagi agen CP0 untuk menerobos sampai ke laboratorium Pulau Egghead. Masih ada waktu bagi para klon Vegapunk untuk berpikir. Saat para CP0 telah memasuki pulau, mereka malah bertemu dengan Karibo. Bila kita ingat kembali, beberapa waktu yang lalu Karibo memang sudah disuruh pergi oleh Zoro. Karibo yang tadinya ingin meninggalkan Pulau Egghead malah bertemu dengan CP0. Rob Lucci segera menyerang Karibo dengan serangan berlapis Bushoshoku Haki. Walau 2 tahun lalu tidak diperlihatkan Rob Lucci memakai Haki, tapi tentu sekarang dia telah menguasai Haki. 2 tahun lalu juga mungkin sudah punya, hanya saja tidak ditonjolkan karena Haki masih belum terlalu dijelaskan saat itu. Karibo yang terkena serangan langsung kesakitan dan Rob Lucci berniat melancarkan serangan yang lebih kuat lagi. Namun Karibo pun segera mengatakan sesuatu yang separuh bohong dan separuh benar. Dia bilang bahwa dia sekarang ini merupakan bawahan dari Yonko Luffy. Luffy sang Yonko tidak akan membiarkan para CP0 itu hidup jika mereka membunuh Karibo. Tentu ini adalah kebohongan. Lalu Karibo juga menambahkan bahwa Luffy akan bisa langsung menghabisi para CP0 itu karena bajak laut topi jerami berada di Pulau Egghead. Soal keberadaan dari bajak laut topi jerami di sana merupakan kebenaran.
Mendengar itu, sama sekali tidak membuat Rob Lucy takut. Justru dia malah mendapatkan informasi penting bahwa Luffy dan kawan-kawan berada di Pulau Egghead. Rob Lucy tetap ingin menghabisi Karibo, tapi ditahan oleh Stussy. Stussy bilang, jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk mencari masalah dengan Yonko. Sebab Stussy berpikir bahwa Karibo benar-benar sudah menjadi bawahan Luffy. Stussy pun mengatakan bahwa sebelum menerobos ke bagian dalam Pulau Egghead, ada baiknya mereka mengabarkan pihak pemerintah dunia tentang keberadaan bajak laut topi jerami. Ketika Gorosei mengetahui hal tersebut, mereka segera mengambil keputusan. Gorosei ingin Vegapunk dan bajak laut topi jerami sama-sama dihabisi di Pulau Egghead. Gorosei pun menghubungi Akainu, memberitahunya soal keberadaan Luffy, dan memerintahkan agar Akainu mengerahkan pasukan angkatan laut. Namun di Pulau Egghead ada terlalu banyak benda berharga yang tidak boleh dirusak. Maka dari itu, pasukan angkatan laut yang dikirim tidak bisa pasukan besar, melainkan harus pasukan kecil yang elit untuk meminimalisir kerusakan. Akainu pun segera memikirkan nama-nama besar untuk diutus. Beberapa di antaranya ada Vice Admiral baru yang berasal dari program wajib militer yang sama dengan Fujitora dan Ryokugyu. Selain itu, beberapa Vice Admiral lama pun akan diutus seperti Momonga dan Onigumo. Akainu memang merasa aneh mengirim para Vice Admiral tanpa pasukan besar. Tapi dia tetap harus menuruti perkataan dari Gorosei jika itu berkaitan dengan perintah dan aturan. Untuk memimpin pasukan tersebut, Akainu mengutus Kizaru. Seorang admiral memang wajib diikutsertakan, mengingat lawan mereka adalah Luffy yang telah menjadi Yonko. Kembali ke Gorosei, selain menghubungi Akainu, mereka juga mengirim lebih banyak CP0 ke Pulau Egghead. Jadi, Angkatan Laut akan berfokus untuk melawan bajak laut topi jerami, sedangkan para CP0 bertujuan untuk membunuh Vegapunk. Jika semua yang diutus itu tiba di Pulau Egghead sebelum Luffy dan yang lain pergi dari sana, maka pertempuran yang sangat menarik akan terjadi. Nah itu tadi, prediksi tentang chapter 1068 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.